wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Porumoh yang di sini, yang di Pentario B, yang paling istimewa nah dia minta nyonya Pak Dandi calon Bupati. Nyo yang perlu terpegang bawa nyo Pak Dandi nyo kan udah ngasing begitu ya lah. Jadi gak nyo saudara kayo cik udah minum. Untuk selanjutnya itu ya lebih kan diperkenalkan terus. Mungkin ada yang lagi yang mentang yang dia belum pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati keluarga besar. Nah, nyopai terpelah keluarga besar. Nah, ada Cik Li, ada Cik Jamal, ya, mandu macik-macik yang diikat, yang kehadir mandu, nyawa, abua, kemudian rungci di kampung, gure-gure kamu, Pak Ketua Tuhaput, yang kabar hadir, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ketua pemuda, mungkin yang kabar hadir, mandu Mbak Rumoh, Pak Cik kamu. Jadi dalam kesempatan ini, ya Bang Ucok juga senior. Dalam kesempatan ini izinkan kami ini bersilaturahmi, sengaja bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh ini, kira-kira tokoh-tokoh masyarakat ini. Tapi secara keluarga besar di rumahnya, ini bagian dari lung kampung sih cerita aja, ya pulang kampung. Jadi suara kedengaran sana Cek, kedengaran dia kenal. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebagaimana disampaikan Cik Jamal tadi, memang tak kenal maka tak sayang, makanya harus mungkin memperkenalkan diri juga, karena memang asal akar dari keluarga besar kamu memang di Hino, di kita berubahnya. Ya. Cara tulung urung kasin, ilung na program namanya pengentasan kemiskinan. Ya. Jadi kemiskinan ini ibarat lingkaran setan. Lingkaran setan maksudnya hana punca yang posisi. Toh awal toh akhir no. Yang pertama karena awalnya karena tidak ada pendidikan. Sehingga dengan tidak ada pendidikan dia susah masuk lapangan pekerjaan, terbatas pekerjaannya. Pada saat dia nggak punya pekerjaan, dia nggak punya penghasilan. Karena dia nggak punya penghasilan, akhirnya untuk menyekolahkan anaknya misalnya, itu dia tidak punya biaya. Akhirnya apa? Anak-anaknya tidak sekolah. Karena tidak sekolah, akhirnya bunuh lagi, memputa benar-benar minta posisinya. Makanya untuk itu kita harus potong mata rantainya. Kita harus potong mata rantainya dengan cara bunuh. Jadi apabila ada satu keluarga miskin, ada duafa memang, kita harus bantu yang duafa dulu. Kita harus bantu duafa dulu. Yang duafa itu kita siapkan rumah, kemudian kita siapkan modal usaha, tergantung dengan kondisi di daerah tersebut, apakah yang potensi adalah perikanan ataukah peternakan, kita bantu, dibimbing. Ya, kemudian disiapkan sampai kepada biaya untuk hidup hari-harinya, dari sayuran, dari segala macam. Intinya konsepnya itu. Kemudian anak-anaknya itulah yang akan menerima beasiswa yang terpegah penuh. Jadi rumah itu nanti selama ini kan rumah duafa itu cuma 85 juta nilainya. Jangan cerita yang kokoh, pokoknya acara anggaran 85 juta. Sekarang bagaimana caranya? 85 juta tinggal tambah 10, 95, kita bisa buat itu rumahnya nggak usah cerita terpegah rumah permanen, yang hanya perlu rumah permanennya sebenarnya.
Kita buat yang bisa untuk ditinggali 15 tahun aja, ya. Kemudian yang lain kita jadikan modal untuk lagi lupa benar peternakan kah, perikanan kah, perkebunan kah. Anak-anaknya ikut beasiswa, sehingga akhirnya apa? Satu waktu setelah anak selesai kuliah, selesai sekolah, dia punya lapangan pekerjaan, dia bisa masuk kerja mana-mana saja. Dialah yang akhirnya mengangkat martabat keluarganya. Pelatihan kayak Bapak bilang tuh anak muda nanti kan? Ya, Kan misalnya itu ada ini Pak, sekolah pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja nih Pak kan? ya, Itu bisa nggak keluar sertifikat itu Pak? bisa. Yang ikut itu lulus, selesai, semua kasih sertifikat. Karena apa? Dengan sertifikat itulah untuk memudahkan kita bekerja. Ya, betul. Karena ke depan, apapun, di kota-kota pun, saya mungkin ada terasa loh. Di kota-kota, kita mau kerja apapun, itu udah diminta sertifikat itu. Itu menjelaskan tentang sejauh mana skill kita, Ya. sejauh mana kemampuan kerja kita. Kira-kira itu. CEO Pak ambil forklift Pak kan? Karena nggak ada dari CEO-nya itu susah Pak. Ya. Buat CEO itu 15 juta, Ya. kan gitu. Ya. Kan berat. Gitu, Pak. Kita fasilitasi, kita bentuk lembaga pelatihannya nanti. Alat berat itu untuk membangun. Kita nggak berkepentingan untuk proyek jalan untuk dapat fee, nggak, insya Allah. Makanya kita akan perbanyak alat berat. Untuk alat berat itulah kita tinggal gampung kerjasama nanti kita, gampung siapkan minyak saja. Alat berat ada punya pemerintah kabupaten, itu kita gunakan untuk terobos jalan kah apakah. Ya, sekaligus itu juga bisa jadi alat untuk pelatihan anak-anak muda yang mau belajar jadi operator alat berat misalnya. Bisa. Atau kelas juga bisa Pak kan? Apapun itu. Insya Allah ke depan ACKT menang, mudah-mudahan. Asal kita mau ya, anak-anak muda mau, punya niat baik, memang posisinya untuk maju, pasti bisa insya Allah. Kepada semua keluarga besar yang sudah berusaha payah menyiapkan ini, Celi dan keluarga semua, Bang Ucok semuanya, pimpinan-pimpinan kampung yang bersedia hadir. Terima kasih anak-anak muda semuanya, Rudin Cilong, abang-abang, adik-adik, terima kasih. Ya, apapun semuanya, saya niatkan ini mudah-mudahan Allah izinkan ini adalah ibadah bagi kita. Ini adalah Nurul Kemah Mempegah. Hari ini kalau kita mau bilang jihad politik, inilah waktunya. Inilah waktunya. Inilah waktunya. Sudah saatnya kita jihad politik kali ini. Jihad secara politik. Dari 4 pasangan itu, yang mana menurut Rono yang paling mendekati kualifikasi pemimpin yang seharusnya memimpin Aceh Timur? Ayo sama-sama. Kita berjihad sama-sama. Urusan kita sebagai manusia hanya berusaha saja. Saya punya keyakinan di Lauh Mahfud sudah tertulis siapa Bupati Aceh Timur 2024-2029. Karena adanya. Karena itu memang sudah ada, urusan kita manusia hanya berusaha saja. Ayo sama-sama. Insya Allah, kalau kita semua sepakat, sapu pakat, ini akan berhasil, yakin saya. Karena apabila 4 pasangan, itu yang dibutuhkan untuk kemenangan itu hanya 40% saja. Pemilih cerdas Aceh Timur ada 30%. Ya, tinggal ditambah dengan pemilih menengah ke bawah, 10% saja udah 40%. Karena apa? Karena 4 kandidat. Target 100.000 kita sudah menang. Dan ini sangat mungkin, sangat logis. Walaupun dipegang macam-macam katanya. Walaupun dipegang Hoi Group dan Dian, Peng Hana kok maju sebagai bupati. Orang mengukur hari ini dengan uang. Orang tidak melihat kualifikasi ini. Orang tidak melihat kriterianya. Orang tidak melihat pengalaman kerjanya. Tapi logikanya hanya masalah, itu semua proses. Ya, yang penting mudah-mudahan kita masuk ke dalam bagian dari 40% pemilih cerdas Aceh Timur yang bisa memilih dengan hati nurani. Ya, insya Allah satu pakat kita, sama-sama kita bisa buat perubahan Aceh Timur. Amin, itu saja. Nurul Kemah, apabila ada lebih-lebih haba, Nurul Kemah, ini mungkin hanya sebagai sebuah semangat saja. Semangat saja. Supaya memang ini menjadi kesadaran kita semua. Poinnya di situ. Ini menjadi kesadaran kita semua. Mudah-mudahan kita ada dalam titik kesadaran yang sama bahwa memang Aceh Timur sudah waktunya untuk berubah. Kira-kira benar. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jata bersanut aja timu bermesanut tajuk tanpa pemimpin baurung je. Pilih Bang Firman dan dengan abadi Aramia Bupati aja timu cipnyan yang pas.